Anda kembali menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, memaparkan sejumlah fakta di balik program makan bergizi gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Hashim meyakini program makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran 450 triliun rupiah akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Salah satu cita-cita Pak Prabowo, obsesi Pak Prabowo ada untuk berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Itu terdiri dari 82 juta lebih jiwa orang Indonesia. Dan di sini saya lihat memang termasuk dan tercermin dalam salah satu cita ya, dari termasuk asta cita. Terus ada juga yang saya terlibat, Mas Anin, saya memang dari dulu saya terlibat dengan konsep makanan gratis. Saya juga bersaksi bahwa ide makanan gratis ini bukan ide baru, ya. Ini bukan dari langit, ya, untuk kampanye, ya, dan kampanye 2024. Ide untuk makanan gratis lahir tahun 2006, bulan Juli 2006. Waktu saya dipanggil Pak Prabowo ke kantornya. Dia bicara mengenai stunting. Saya waktu itu saya tidak tahu stunting. Saya orang buta waktu itu. Saya tidak tahu apa itu stunting. Dan saya diajarkan oleh Pak Prabowo mengenai stunting. Data dari Kementerian Kesehatan. Ini 2006 ya. Di situ ada data yang sangat-sangat mengerikan. Sangat bikin Prabowo cemas. Di situ ada data 30% anak-anak di Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi stunting. 30%. Nah, dia bilang ke saya, kalau ini berlanjut, berarti anak-anak 5 balita, 15 tahun masuk angkatan kerja, Mas Anin, ya, mereka nanti 30% stunting dengan IQ 70. Itu definisi stunting, 70, 72. Nah, di sini saya meluruskan, ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari, ya. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari, lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, Mas Anin, kenapa ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk. Sampai sekarang sangat buruk. 41% dari anak Indonesia itu 18 juta anak masuk sekolah lapar tiap hari. Karena ada data dari pemerintah, anak sekolah di Indonesia terdiri dari 48 juta anak. 44 juta anak sekolah, 4 juta pesantren, santri. 48 juta. Nah, juga ada indikasi bahwa kalau 41% anak sekolah masuk lapar, adik-adiknya yang tinggal di rumah juga lapar. Dan Prabowo dengan ini semakin dia bertekad, dia harus presiden yang harus isi perut semua anak-anak di Indonesia, termasuk anak-anak di rumah yang belum masuk sekolah. Berarti kita harus sediakan makanan untuk 78 juta anak 2 kali sehari dan ibu-ibu yang sedang hamil. Kenapa ibu-ibu sedang hamil? Ini program baru. Tadinya Pak Prabowo mau kasih anak sekolah
kemudian ditambah anak di rumah berat sekolah, tapi kemudian ditambah ibu-ibu yang di rumah. Kenapa? Karena ada data dan masukan dari profesor-profesor bahwa setiap tahun banyak anak-anak lahir cacat karena ibu mereka kurang gizi. So berarti anak-anak sekolah kurang gizi, adik-adik yang tinggal di rumah kurang gizi, ibu-ibu mereka juga kurang gizi. Dan yang lahir 50.000. Itu minim, itu yang tercatat. Pak Prabowo kaget, saya kaget. 50.000 ibu lahir, maaf, 50.000 anak lahir setiap tahun 50.000 cacat. Cacat mental, cacat ini, cacat otak dan sebagainya. Dan diduga oleh para pakar karena kurang gizi. Sebab kita rencanakan, Bapak Ibu semuanya, pada nanti steady state kita sudah ya tahun pertama tidak mungkin dong kita cobakan mungkin tahun ketiga, tahun keempat seluruh 82 juta akan dapat makan gratis 2 kali sehari. Ini menyangkut nanti perlu dana 450 triliun rupiah. 450 triliun itu disuntik ke ekonomi Indonesia.